Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi UPT SMP Negeri 11 Gresik yang kami sayangi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa dikaruniai rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam keimanan, keislaman, diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah untuk yang pada materi yang sekian kalinya. Perkenalkan sebelumnya, saya Pak Somadi. Kalau sehari-harinya saya sebagai guru agama di SMP Negeri 11 Gresik atau dulu disebut SMP Negeri 1 Guntur. Anak-anak saya kira sudah menerima beberapa materi pada hari kemarin, sehingga ini tetap materi disampaikan dengan cara daring, karena mungkin sudah berulang kali disampaikan pada masa pandemi ini tidak diperkenankan tatap muka. Kita senantiasa bersyukur, utamanya karena kita masih diberikan kesehatan di masa yang sulit ini, masa pandemi corona. Dengan senantiasa bagaimana rasa bersyukur? Ya dengan hati berkopi, dengan senantiasa merasa ridho dan menerima apa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah, utamanya hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, dan bilakan dengan amal perbuatan, ya. Jadi memanfaatkan atau menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala, utamanya panca-indera kita ini yang diberikan mata lengkap, telinga lengkap, tangan kaki untuk hal-hal kebaikan untuk dia. Saya pikir itu anak-anak ya. Setelah ini nanti akan anak-anak terima materi pada kali ini, yakni peningkatan iman dan takwa dan kegiatan keagamaan di sekolah. Ya, saya kira itu anak-anak bisa menyiapkan alat tulis ya, bila perlu, karena nanti akan saya sampaikan di dalam tayangan itu hanya poin-poinnya saja, mungkin nanti akan saya jelaskan dari slide per slide, gitu ya. Anak-anak, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa materi kita kali ini adalah peningkatan iman dan takwa dan kegiatan keagamaan di sekolah, tentunya di PT SMP Negeri 11 Gresik. Ini anak-anak sekali lagi bisa menyimak, tidak perlu untuk mencatat dari poin-poin yang akan kami sampaikan. Ini adalah poin-poin yang akan kami sampaikan nanti materinya. Yang pertama, pengertian iman. Nanti kemudian juga ada pengertian takwa secara sekilas-sekilas. Kemudian ada dalil naqli tentang iman dan takwa. Jadi anak-anak kalau mungkin sudah pernah mengenal dalil naqli, itu ada dalil akli, ada dalil naqli ya. Ada dalil akli itu dalil berdasarkan akal pikiran, timbangan akal pikiran. Kalau dalil naqli itu dalil berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya ini ada nanti tanda-tanda orang beriman. Ada yang terakhir nanti materinya peningkatan iman dan takwa. Setelah itu nanti akan disambung kegiatan keagamaan di sekolah. Baik, anak yang pertama, peningkatan atau pengertian iman dan takwa dulu ya. Yang pertama, yakni pengertian iman. Jadi saya kira anak sudah sering mendengar kata-kata iman, baik dari ketika anak di SD maupun di MI sudah 6 tahun, saya kira materinya juga sudah dikenal ya. Kalau iman itu secara atau berbahasa secara etimologi itu berarti percaya atau yakin. Sedangkan istilah syar'i
Iman itu yang di sini iman tidak mengkhususkan pada salah satu dari rukun iman, tapi karena pengertian iman secara keseluruhan, maka dapat diartikan iman di sini berarti percaya dan yakin akan adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, hari kiamat, serta bentuk dan qadar yang semuanya terangkum dalam. Kita tahu bahwa kita percaya akan adanya Allah ya, dengan adanya alam semesta ini tentu ada yang menciptakan. Kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya. Kalau saya terangkan tentang sifat-sifatnya, baik sifat wajibnya, sifat mustahil, nanti terlalu panjang, lama, nanti itu ada pembahasan tersendiri. Baik juga termasuk keimanan atau iman kepada malaikat-malaikatnya yang jumlahnya 10 itu, kitab-kitab rasul dan seterusnya. Ini nanti ada pembahasan pada materi khusus iman itu tersendiri ya. Jadi yang perlu diketahui bahwa pengertian yang dimaksud iman di sini adalah pengertian iman secara keseluruhan, yang mana dari rukun iman ke-6 itu tidak bisa dipisah-pisahkan dan tidak boleh tidak mempercayai salah satu di antara rukun iman itu. Kalau misalnya tidak percaya salah satunya saja, itu berarti kita bukan termasuk mukmin, termasuk kita berarti masih ingkar ya. Yang kedua, pengertian takwa ya. Takwa ini juga sering kita mendengarkan ya. Kita harus bertakwa, kita harus bertakwa ya. Kalau kita artikan secara bahasa, takwa itu bisa berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memperhatikan dan ada hubungannya yang erat sekali antara iman dan takwa itu. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu sering kita baca kan mesti aminu wa amilus sholihah. Amilus sholihah itu berarti implementasi dari takwa. Kalau diartikan secara istilah syar'i, takwa itu diartikan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang saya diperintahkan. Banyak sekali ya. Kalau kita sudah menjadi orang mukmin, orang beriman dan muslim, orang Islam, ya berarti kita sanggup untuk menjalankan perintahnya. Yang termasuk di dalamnya yang utama itu yang Islam itu, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji ya. Juga harus menjauhi segala larangannya. Tak boleh curi, tak boleh dusta, tak boleh riba, namimah dan seterusnya. Maka iman itu ibarat pohon, kalau tanpa dilaksanakan dalam perbuatan itu ibarat pohon yang tidak buah. Karena iman itu ada 3 unsur. Yang pertama jadi iman itu saya dalam hati, kemudian diucapkan atau diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi ada kaitan erat antara iman dan takwa. Selanjutnya adalah ini dalil akli tentang iman dan takwa. Yang pertama dalil nakli tentang iman, banyak sekali sebenarnya ya. Banyak sekali dalam Al-Quran yang saya ambil contoh saja, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya. Kalau salah satunya ini yang menjelaskan tentang rukun iman. Al-imanu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Jadi keimanan itu engkau percaya, beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan engkau akan percaya dengan takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Banyak sekali selain itu ya. Kemudian dalil tentang takwa juga banyak. Syaratnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Al-Imran ayat 122 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati
melainkan dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau di mana pun Anda. Ini kalau misalnya ada juga surat yang pendek yang juga anak-anak hafal, misalnya dalam surat Al-Asr itu ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haq watawasau bis, dan menyerukan bahasa dalam kebenaran dan bahasa. Itu beberapa dalil mungkin tidak saya ceritakan semua ya. Selanjutnya, bagaimana tanda-tanda orang beriman? Ini juga tidak saya ceritakan semua. Salah satunya, orang itu akan senantiasa tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Tapi berserah diri ini setelah berusaha, setelah ikhtiar. Bukan berarti pasrah sebelum berikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar, sudah berusaha secara maksimal, kemudian kita menerima apa menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tawakal, dan akan merasa tentram hati, tidak takut dan tidak gelisah. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Selanjutnya juga orang itu akan menjauhkan diri dari pandangan yang sempit dan picik. Jadi tidak pandangannya tidak sempit picik, jadi orang itu akan memandang dan punya pandangan yang luas. Lagi orang itu akan tertib dalam menjalankan sholat dengan tepat waktu. Nah, tak tahu ini ya, anak-anak apakah sholatnya sudah lengkap, ya, mulai terutama sholat wajib anak-anak ya. Asar, maghrib, isya, subuh, ini apakah sudah tertib dan sudah tepat waktu? Ya. Jangan-jangan ya kan kadang kita itu masih juga belum bisa melaksanakan secara penuh. Mungkin ada yang gugur sebulanan, asar, dan mungkin masih ada yang masih main, dan maghrib belum pulang, ya, isya ketiduran, kemudian subuhnya kesiangan. Nah, belum tertib dalam melaksanakan sholat yang tepat waktu. Ini yang utama sholat ini ya. Kemudian memelihara amanah dan menepati janji. Amanah itu kalau kita misalnya diberikan kepercayaan oleh orang lain, kita bisa menjaga kepercayaan itu, namanya amanah. Demikian juga kalau kita berjanji kepada orang lain, bisa menepati janji ya. Ya, kalau orang itu bisa amanah dan menepati janji, insya Allah akan dipercaya oleh orang lain. Kalau sudah diberikan amanah terus tidak bisa melaksanakan, apalagi bolak-balik janji tapi tidak ditepati, akhirnya orang ini tidak dipercaya oleh orang. Ya, kemudian patuh, taat dan disiplin dalam menjalankan perintah atau peraturan Ilahi. Jelas orang yang bertakwa atau beriman ini patuh, taat, disiplin menjalankan perintah apa saja. Maksud tadi, mungkin zakatnya dipenuhi, kalau punya puasa ya puasa, kalau sudah mampu haji ya haji ya. Kemudian mempunyai sifat rendah hati dan hikmah. Rendah hati itu istilah lainnya adalah tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Rendah diri tapi rendah hati. Lawannya rendah hati apa? Tinggi hati. Tinggi hati itu takabur, sombong. Itu harus kita hindari. Tidak akan menambah kemuliaan seseorang yang tinggi hati dan tidak akan merendahkan orang bagi orang yang rendah hati. Itu ya. Kemudian bisa berlaku jujur dan adil. Nah, orang yang jujur ya akan dipercaya orang lain. Orang yang adil juga akan dipercaya orang lain. Kalau kita sering dusta, sering berbohong, wah, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain, baik teman-teman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, kemudian ini juga berpendirian yang teguh, sabar, tabah dan optimis. Ya, pendirian yang teguh, ya, tidak mudah putus asa, sabar, tabah, optimis, tidak pesimis.
Orang yang beriman itu optimis ya, optimis, tidak pesimis, tidak berkecil hati. Dan terakhir, ini tidak putus asa dalam menghadapi masalah dan kondisi yang ada. Contohnya ini, dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi pandemi corona, kita tidak boleh kemudian putus asa, menyerah, tapi ini merupakan tantangan. Ya, dalam belajar, termasuk anak-anak siswa nanti, ini merupakan tantangan, ya, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Itu anak-anak ya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa itu? Nah, yang pertama, senantiasa menjaga dan memperbaiki sholat kualitasnya dan kelengkapannya, anaknya jangan sampai hutang-hutang. Nah, diusahakan ya. Syukur kalau anak itu masih ngaji, jadi bisa sholatnya sama-sama di pondok. Itu kalau kondisinya normal, karena kondisinya sekarang belum normal. Kalau misalnya pondok itu belum diperkenankan atau belum masuk, anak bisa menjaga sholatnya di rumah. Ya. Nah, yang kedua, membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, bisa di rumah atau di pondok. Ya. Juga apalagi sholatnya itu bisa berjamaah anak ya. Nah, sholat itu bisa mati afdhalu min sholatil fardhi bisa sab'ina wa isrina darajat. Sholat jamaah itu fadilahnya 27 derajat apabila dibandingkan dengan sholat munfarid atau sendiri. Apalagi khusus laki-laki bisa jamaah di masjid. Nah, kalau sekarang kondisi seperti ini, ada yang sholat di masjid, tapi ada ini protokol anak ya. Di masjid itu dibeli protokolnya, protokol kesehatan misalnya. Ini harus patuh. Misalnya aja berwudu dari rumah ya, karena tidak ada antri di tempat wudu di masjid. Kalau saya sendiri ya, kemudian juga cuci tangan, pakai masker, nah, sesuai dengan protokolnya. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena dengan berkumpul insya Allah kita nanti ketularan orang soleh tadi ya. Yang selanjutnya mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul banyak sekali, karena apa yang telah dilakukan Rasul itu kita berusaha untuk mengikuti kita, gitu ya, usahakan untuk mengikuti. Yang selanjutnya senantiasa berzikir dan bersyukur. Nah, berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, baik dalam keadaan sendirian maupun berjamaah ya, terutama pada malam hari ya, bisa kemudian bersyukur akan seluruh nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita hitung nikmat Allah itu kita juga tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan bisa. Ya. Kemudian bisa juga membaca buku Islami untuk membangkitkan minat dan semangat kita di dalam meningkatkan ketakwaan kita. Nah, tadi sebaliknya ini menjauhi lingkungan yang buruk, baik itu lingkungan sosial maupun ya, terutama lingkungan sosial ya. Masyarakat kita menjaga jangan kita berkumpul dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk, karena mungkin 1-2 kali kita tidak terpengaruh, tapi kalau kita sering berkumpul akhirnya bisa kita terpengaruh. Nah, kemudian juga bisa mengikuti atau menghadiri majelis mengikuti, karena hal seperti ini kita bisa mengikuti itu bisa kalau sudah mengikuti online bisa kita itu apa kalau menghadiri itu berarti kita ada di masjid sekali. Terakhir, mengasah akal dan menjauhi hawa nafsu, karena hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan tapi harus diarahkan untuk melakukan hal yang positif. Saya pikir itu adalah untuk peningkatan iman dan takwa. Nah, untuk yang di sekolah kita itu ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan ini anak-anak ya, nggak tahu ya. Ini kegiatan ini dilaksanakan ketika dalam kondisi normal. Nah, kalau sekarang ya mungkin yang pertama ini salah satunya adalah sholat zuhur berjamaah. Karena
kebetulan sholatnya ini masih belum kuat dan siswanya banyak, maka sementara yang sudah itu setiap harinya itu terjadwal 3 kelas untuk sholat berjamaah dengan waktu sekitar 22 menit sebelum jam terakhir. Loh, ini fotonya kok begini? Ini kebetulan ini foto praktek sholat. Nah, praktek sholat. Nah, ini ada yang perempuan. Tujuannya apa? Nah, melatih anak-anak untuk sholat berjamaah ketika nanti di rumah itu bisa membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Ya. Yang kedua, nah ini istighosa atau doa bersama. Istighosa doa bersama ini dilaksanakan setiap Jumat keempat setiap bulan. Dilaksanakan setiap Jumat keempat setiap bulan. Nah, semuanya mengikuti anak-anak ya. Itu biasanya dilaksanakan pada jam pertama. Jadi jam pertama itu tidak ada pelajaran tapi diganti dengan istighosa atau doa bersama. Karena setiap Jumat itu jam pertama itu memang ada kegiatannya, ada olahraga, ada bersih-bersih. Nah, kebetulan istighosa itu jadwalnya Jumat keempat pada setiap bulan. Juga termasuk anak kelas 9 yang tidak mengikuti ujian nasional. Itu juga mereka istighosa di rumah. Kemudian yang selanjutnya juga ada PHBI. Tadi itu PHBI yang pertama tadi ini lomba sholawat. Itu setiap tahun sekali kita peringati peringatan Maulid Nabi ada 2 kegiatan. Yang pertama itu lomba baca sholawat diiringi dari antar kelas. Kemudian yang kedua ini peringatan Maulid Nabi dengan menghadirkan atau mengadakan hasanah secara agama. Tujuannya untuk memberikan menambah wawasan keilmuan keagamaan. Nah, ini nanti kalau kondisi normal ini juga bisa dilaksanakan PHBI peringatan Maulid Nabi. Sementara untuk yang Maulid Nabi ya rutin dilaksanakan ya. Kemudian untuk Isra Mi'raj itu karena bersamaan biasa dengan hari-hari menjelang ujian nasional. Ini pondok Ramadan. Pondok Ramadan itu kalau kondisi normal seperti kemarin dilaksanakan biasanya pada minggu pertama bulan Ramadan masuk bulan puasa. Kalau kemarin karena sudah ada pandemi corona itu kegiatan Ramadannya sudah itu ya. Ini ada materi pemberian materi, kemudian ada tadarus itu yang namanya itu ada tadarus yang atasnya diberikan materi. Kemudian juga ini pemotongan hewan kurban. Nah, karena ini setiap tahun anak ya, setiap tahun pemotongan hewan kurban. Nah, karena sekali lagi untuk tahun ini karena masih belum masuk, jadi ya mungkin ini tidak mengadakan untuk tahun ini karena ini pemotongan hewan kurban ini dilaksanakan oleh semua bapak guru dan siswa PT SMP 11 juga pernah mengadakan manasik haji ya. Pernah mengadakan di sekolah. Baik anak-anak itu dana dari siswa, ada ekstra tahfidz Al-Quran, ekstra qiraatul Quran, ekstra al-Baqarah. Saya pikir itu anak ya beberapa kegiatan keagamaan dan peningkatan iman dan takwa yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak, juga semoga dapat menambah semangat kami sendiri dalam melakukan tugas untuk menyampaikan atau membimbing anak-anak sekalian. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.